Kado terbaik adalah rumah ini tanpa kamu. Kalimat tajam ibu mertua di hari ulang tahunnya sukses mempermalukanku di depan semua tamu, sementara suamiku hanya diam membisu. Mereka mengira aku hanyalah benalu miskin yang menumpang hidup di rumah mewah ini. Tanpa mereka sadari, akulah pemilik sah seluruh aset dan modal bisnis yang mereka banggakan, dan malam ini, satu skakmat dariku akan membuat senyum jemawa itu sirna selamanya. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen mahal berbaur dengan alunan musik instrumental klasik, memenuhi ruang tengah rumah mewah bernuansa modern klasik ini. Malam itu, seluruh keluarga besar, kolega bisnis, hingga para tetangga terpandang berkumpul untuk merayakan ulang tahun Ibu Widya yang ke-55. Semua orang tampak bersukacita, melempar tawa dan pujian setinggi langit kepada wanita paruh baya yang malam itu tampil begitu glamor dengan kebaya merah marun penuh payet berkilau. Di sudut ruangan, aku berdiri dengan anggun, merapikan sedikit pasmina krem yang melilit leherku sambil memastikan semua pelayan mengeluarkan hidangan utama tepat waktu, mencoba mengabaikan tatapan sinis yang sejak sore dilemparkan oleh wanita yang berstatus sebagai ibu mertuaku itu. Sejak melangkah masuk ke rumah ini 3 tahun lalu setelah dinikahi Rangga, aku sudah kenyang dengan segala bentuk sindiran dan perlakuan tidak adil. Bagi Ibu Widya dan keluarga besarnya, aku hanyalah seorang menantu yang tidak punya nilai apa-apa, seorang wanita yatim piatu yang beruntung bisa menumpang hidup di istana megah mereka. Mereka tidak pernah tahu dan sengaja tidak mau tahu betapa kerasnya aku bekerja di balik layar, mengelola bisnis digital yang selama ini menjadi mesin uang utama keluarga. Rangga, suamiku yang duduk di meja utama, hanya bisa menunduk atau mengalihkan pandangan setiap kali ibunya mulai merendahkanku di depan umum, sebuah sikap pengecut yang lama-kelamaan mengikis rasa hormatku padanya. Puncak acara pun tiba ketika pembawa acara mempersilakan Ibu Widya berdiri di depan kue ulang tahun 5 tingkat yang megah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum pemotongan kue. Dengan senyum jemawa yang mengembang lebar, beliau menerima mikrofon, memamerkan deretan cincin emas di jemarinya yang berkilauan diterpa lampu kristal gantung. Pandangannya menyapu seluruh ruangan penuh kebanggaan, sebelum akhirnya sepasang matanya yang tajam itu berhenti tepat di wajahku yang berdiri tidak jauh dari meja hidangan. Atmosfer di dalam ruangan mendadak berubah agak tegang ketika senyum di wajah tua itu berubah menjadi seringai dingin yang amat kukenali sebagai pertanda buruk. Terima kasih untuk semua perhatian, doa, dan kado-kado mewah yang sudah kalian bawa malam ini, saya sangat menghargainya, ujar Ibu Widya, suaranya menggema lantang melalui pengeras suara, membuat seluruh tamu undangan terdiam dan menyimak dengan saksama. Beliau menjeda kalimatnya sejenak, sengaja menarik napas dalam-dalam seolah bersiap melepaskan sebuah bom yang sudah lama ia simpan di dalam dadanya. Namun, di usia saya yang sudah berkepala 5 ini, ada satu keinginan terbesar yang belum terwujud, sebuah kado yang paling saya dambakan dari anak laki-laki saya, untuk membersihkan ketentraman di dalam rumah ini, lanjutnya sambil menatapku dengan kilat kebencian yang mendalam. Jantungku berdesir agak cepat, bukan karena takut, melainkan karena aku tahu batas kesabaranku sedang diuji ke titik paling kritis malam ini. Rangga di kursinya tampak mulai gelisah, memilin jemarinya sendiri tanpa berani menyela ibunya yang sedang memegang kendali penuh atas panggung sandiwara ini. Ibu Widya kemudian melangkah maju satu babak, mengarahkan jari telunjuknya yang dipenuhi perhiasan tepat ke arah wajahku di depan ratusan mata tamu undangan yang kini mulai berbisik-bisik penasaran. Kado terbaik adalah rumah ini tanpa kamu. Jadi, angkat kakimu dari sini sekarang juga, karena menantu tidak tahu diri dan miskin sepertimu hanya pembawa sial di keluarga kami. Pekik beliau dengan nada penuh penghinaan.
Bisik-bisik di dalam ruangan langsung pecah menjadi gumaman riuh yang memekakkan telinga. Beberapa bibir mencibir, sementara yang lain menatapku dengan pandangan kasihan dan meremehkan. Kalimat kejam yang meluncur dari mulut ibu mertua malam itu terasa seperti tamparan keras yang sengaja direncanakan untuk menghancurkan harga diriku berkeping-keping di depan publik. Aku melirik ke arah Rangga, berharap pria yang telah berjanji di depan wali hakim untuk melindungiku itu akan berdiri dan membelaku, atau setidaknya menenangkan ibunya. Namun nihil, suamiku justru melarikan tatapannya ke lantai mewah di bawah sepatunya, membiarkan istrinya menjadi bahan tontonan dan olok-olok keluarga besarnya. Rasa hangat menjalar di dadaku, bukan rasa sedih yang membuat air mata menetes, melainkan letupan amarah yang seketika membakar habis sisa rasa hormat dan kesabaran yang kupelihara selama 3 tahun ini. Ibu Widya tampak tersenyum puas, melipat kedua tangannya di dada dengan dagu terangkat tinggi, mengira aku akan menangis tersedu-sedu lalu berlari keluar rumah membawa koper, seperti drama yang sering ia tonton. Mereka semua mengira aku hanyalah benalu yang bergantung pada kejayaan bisnis properti dan gaya hidup mewah yang dipamerkan Rangga di media sosial selama ini. Tanpa mereka sadari, kebungkamanku selama ini adalah bagian dari caraku mengumpulkan semua tali jerat yang malam ini siap kupasang di leher mereka masing-masing. Dengan langkah yang tenang, anggun, dan sama sekali tidak goyah, aku berjalan membelah kerumunan tamu undangan menuju ke arah panggung kecil tempat ibu mertua berdiri. Setiap ketukan langkah sepatuku seolah membawa aura penekat yang membuat suara bisik-bisik di sekitar lambat laun mereda menjadi keheningan yang mencekam. Aku berhenti tepat 2 langkah di hadapan Ibu Widya, menatap lurus ke dalam matanya yang mendadak sedikit berkedip heran melihat ketenanganku yang tidak biasa. Aku tidak membalas makiannya dengan teriakan hura-hura, melainkan menarik sebuah senyuman tipis yang sangat tenang, seolah sedang mengasihani wanita tua yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya ini. Aku merogoh tas tangan kecil yang sejak tadi melingkar di pergelangan tanganku, mengeluarkan sebuah gawai pintar, lalu menekan beberapa tombol untuk mengirimkan sebuah berkas digital ke grup percakapan besar keluarga. Tidak berhenti di situ, aku juga memberi kode kepada operator videotron di belakang panggung, yang merupakan salah satu staf kepercayaanku, untuk mengganti tayangan kompilasi foto ulang tahun Ibu Widya dengan berkas yang baru saja kukirim. Dalam hitungan detik, layar raksasa di dinding menampilkan dokumen legalitas kepemilikan tanah, sertifikat rumah mewah ini atas nama pribadiku, serta rincian aliran dana modal bisnis Rangga yang 100% berasal dari rekeningku. Ruangan itu seketika berubah senyap seperti kuburan, bahkan musik latar pun telah dimatikan, menyisakan pemandangan wajah Ibu Widya yang perlahan berubah dari merah padam menjadi pucat pasi seketika. Ibu ingin kado terbaik berupa rumah ini tanpa aku? Tanyaku dengan suara yang lembut namun terdengar sangat dingin dan tegas melalui mikrofon cadangan yang kuambil dari meja sebelah. Sayangnya, ibu lupa membaca sertifikatnya, bahwa seluruh jengkal tanah dan bangunan megah yang ibu pamerkan ini adalah murni milikku, jadi jika ada yang harus angkat kaki malam ini tanpa membawa apa-apa, orang itu adalah ibu dan anak laki-laki kebanggaan ibu ini. Bisikku telak, membuat ibu mertua terpaku membisu dengan tubuh yang mulai gemetar hebat. Detak jarum jam dinding berdesain klasik di sudut ruangan, seolah berdentang lebih keras di tengah keheningan yang mencekam setelah kalimat terakhirku meluncur. Tatapan ratusan pasang mata yang tadinya dipenuhi penghinaan dan kepuasan kini beralih drastis menatap layar videotron besar di belakang panggung dengan mulut ternganga. Dokumen sertifikat tanah, bukti kepemilikan bangunan, hingga mutasi rekening koran berstempel resmi terpampang nyata tanpa bisa dibantah oleh siapapun yang ada di ruangan itu. Ibu Widya masih terpaku di tempatnya, tangan yang tadinya menunjuk wajahku kini menggantung lemas di udara, sementara napasnya mulai memburu melihat bukti-bukti otentik yang menghancurkan harga dirinya dalam sekejap.
Rangga akhirnya bangkit dari kursinya dengan wajah yang sudah tidak karuan warnanya, antara malu, panik, dan tidak percaya dengan keberanian yang baru saja kutunjukkan. Dia melangkah tergesa-gesa menghampiriku, mencoba meraih pergelangan tanganku dengan kasar, namun dengan sigap aku melangkah mundur satu babak untuk menghindarinya. Apa-apaan ini? Kamu sengaja mempermalukan ibu dan aku di depan rekan bisnis kami? Hapus semua itu sekarang juga. Bisik Rangga dengan nada mendesis, mencoba meredam suaranya agar tidak semakin menjadi konsumsi publik, namun matanya yang memerah menyiratkan ketakutan mendalam bahwa kedok kemiskinan keluarganya telah terbongkar. Aku hanya menatap suamiku itu dengan pandangan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya selama 3 tahun pernikahan kami yang hambar. Mempermalukan kalian? Bukankah ibu yang memulainya dengan meminta kado berupa rumah ini tanpa ada aku di dalamnya? Tanyaku balik dengan suara yang cukup lantang hingga terdengar oleh beberapa kerabat dekat di barisan depan. Aku membiarkan mikrofon di tanganku tetap menyala, memastikan setiap kata yang kuucapkan menjadi paku bumi yang menancap telak di ego mereka. Rangga terdiam, tidak mampu membalas argumenku karena dia tahu persis bahwa semua modal yang digunakannya untuk membangun citra sebagai pengusaha sukses di media sosial adalah uang hasil jerih payahku. Ibu Widya yang perlahan mulai menguasai keterkejutannya mencoba melempar pembelaan terakhir dengan sisa-sisa keangkuhan yang ia miliki. Jangan berbohong kamu. Ini pasti rekayasa digital. Semua orang tahu kalau anakku, Rangga, adalah pengusaha besar yang membeli rumah ini dari hasil keringatnya sendiri. Kamu hanya menantu parasit yang tidak punya apa-apa. Teriak beliau dengan suara melengking yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Beberapa anggota keluarga besar yang berutang budi pada Ibu Widya mulai berbisik mendukung, mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa apa yang tertulis di layar raksasa itu hanyalah sebuah kesalahan teknis atau tipuan belaka. Mendengar tuduhan itu, aku hanya bisa terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan di telinga ibu mertua hingga membuat wajah tuanya kembali merah padam. Rekayasa? Silakan ibu hubungi notaris keluarga atau periksa aplikasi perbankan Rangga sekarang juga untuk melihat siapa yang menandatangani semua dokumen pembelian ini. Tantangku dengan nada yang sangat santai namun syarat akan ancaman. Aku kemudian menekan satu tombol lagi di gawai pintarku, memicu layar di belakang untuk berganti menampilkan surat perjanjian pranikah yang selama ini mereka kira tidak pernah ada, lengkap dengan tanda tangan Rangga di atas meterai yang menyatakan seluruh aset sebelum dan sesudah menikah tetap menjadi hak milikku pribadi. Kali ini, tidak ada lagi bisik-bisik dari para tamu undangan, melainkan keheningan total yang membuat atmosfer ruangan terasa semakin dingin dan menekan. Beberapa rekan bisnis Rangga yang hadir mulai saling berpandangan, menyadari bahwa pria yang selama ini mereka ajak bekerja sama ternyata tidak memiliki kekuatan finansial apapun tanpa istrinya. Citra mandiri dan sukses yang selama ini dibangun Rangga runtuh berkeping-keping di depan mata kolega terpentingnya, meninggalkan dirinya yang kini berdiri gemetar dengan keringat dingin yang mengucur deras membasahi kemeja batik mahalnya. Rangga, katakan pada ibu kalau ini semua tidak benar. Katakan kalau rumah ini milikmu. Suara Ibu Widya mulai bergetar, keangkuhannya perlahan kikis digantikan oleh kepanikan yang nyata saat beliau mencengkeram lengan jas anaknya dengan kuat. Namun, Rangga hanya bisa menundukkan kepala sedalam-dalamnya, tidak berani menatap mata ibunya sendiri, ataupun menatap wajahku yang berdiri tegak mengamati kehancuran mereka. Sikap diam Rangga menjadi jawaban paling sahih malam itu, sebuah konfirmasi tanpa kata yang membuat seluruh sendi lutut Ibu Widya seakan lolos hingga beliau harus berpegangan pada tepian meja kue agar tidak terjatuh. Aku melangkah mendekati meja utama, tempat kue ulang tahun megah itu berada, lalu menatap dekorasi pesta yang penuh dengan kemewahan palsu hasil dari uangku.
Selama 3 tahun ini, aku diam bukan karena aku lemah atau tidak tahu cara membalas perlakuan tidak adil kalian di rumah ini, ucapku perlahan, mengalihkan pandangan kembali kepada ibu mertua yang kini menatapku dengan mata terbelalak ketakutan. Aku diam karena aku masih menghargai Rangga sebagai suamiku, tapi malam ini, ketika ibu dengan tega mengusirku di depan umum, ibu sendiri yang telah menghancurkan jembatan toleransi yang kubangun dengan susah payah. Beberapa kerabat dekat yang biasanya paling rajin menyindirku kini tampak membuang muka, tidak berani menatap mataku karena takut ikut terseret dalam badai kemarahan yang sedang kulepaskan. Pesta ulang tahun yang seharusnya menjadi ajang pamer kemewahan bagi Ibu Widya kini resmi berubah menjadi panggung eksekusi bagi reputasi sosialnya yang ia agungkan selama puluhan tahun. Aku tahu bahwa besok pagi, berita tentang kejadian malam ini akan menyebar luas di kalangan sosialita mereka, menjatuhkan nama baik keluarga ini ke titik paling rendah yang tidak akan pernah bisa mereka pulihkan kembali. Dengan gerakan yang tegas, aku meletakkan gawai dan mikrofon di atas meja, lalu memutar tubuhku menghadap pintu keluar utama rumah mewah ini tanpa ada niat untuk berbalik lagi. Sebelum melangkah, aku menatap Ibu Widya untuk terakhir kalinya malam itu dengan senyuman kemenangan yang tertoreh jelas di wajahku. Silakan nikmati sisa pesta ulang tahun Ibu malam ini di rumahku, karena mulai besok pagi, tim hukumku akan datang untuk mengosongkan tempat ini dan memastikan tidak ada satupun dari kalian yang tersisa di sini, ujarku dingin, lalu berjalan pergi membelah kerumunan tamu yang memberi jalan dengan penuh rasa segan dan takut. Suara langkah kakiku yang berketuk di atas lantai marmer lobi utama terdengar begitu tegas, memutus keheningan malam yang mendadak terasa mencekam. Aku terus berjalan keluar menuju halaman rumah, tempat barisan mobil mewah para tamu terparkir rapi di bawah sorotan lampu taman. Angin malam yang berembus pelan menerpa ujung pasmina kremku, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan setelah bermenit-menit terjebak di dalam ruangan yang penuh dengan kepalsuan. Aku tidak meneteskan air mata sedikit pun. Rasa sesak yang selama 3 tahun ini menyumbat dada seolah menguap begitu saja bersama dengan hancurnya keangkuhan Ibu Widya di dalam sana. Di belakangku, suara riuh rendah dari ruang pesta perlahan mulai memudar, digantikan oleh suara langkah kaki yang terburu-buru mengejarku. Aku sudah bisa menebak siapa orangnya tanpa harus membalikkan badan terlebih dahulu untuk memastikannya. Rangga berlari setengah pincang karena tergesa-gesa, wajahnya yang tadi klimis kini tampak berantakan dengan pelipis yang basah oleh keringat dingin. "Tunggu. Kita harus bicara, jangan pergi seperti ini," teriak Rangga, suaranya terdengar parau dan dipenuhi kepanikan yang luar biasa saat dia berhasil mencengkeram lengan outerku secara sepihak untuk menghentikan langkahku. Aku membalikkan badan dengan perlahan, lalu melepaskan cengkeraman tangannya dari pakaianku dengan gerakan yang sangat tenang namun bertenaga. Tatapanku lurus menghujam sepasang matanya yang kini berair, menatap suamiku yang selama ini kupikir bisa menjadi pelindung, namun ternyata hanya sebutir debu di bawah ketiak ibunya. "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Rangga. Semuanya sudah sangat jelas di dalam sana, bukan?" Tanyaku dengan nada suara yang datar, tanpa emisi amarah yang meluap-luap, karena kemarahan yang sesungguhnya adalah ketika aku tidak lagi peduli pada nasibnya. Rangga menggelengkan kepalanya dengan cepat, mencoba mencari pembenaran atas sikap pengecutnya yang membiarkan ibunya mempermalukanku di depan ratusan pasang mata. "Ibu hanya emosi. Beliau tidak bermaksud mengusirmu secara sungguhan. Kamu tahu sendiri bagaimana sifat ibu kalau sudah gengsi di depan teman-temannya," kilah Rangga dengan suara yang bergetar hebat, mencoba meraba jemariku demi mengemis belas kasihan. "Tolong kembali ke dalam dan matikan layar itu, rekan bisnisku sudah mulai mempertanyakan validitas investasiku, ini bisa menghancurkan reputasi perusahaan yang kita bangun."
Lanjutnya dengan nada memohon yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap pria berusia 28 tahun di hadapanku ini dengan pandangan yang syarat akan rasa antipati. Perusahaan yang kita bangun? Kamu salah memilih kata, Rangga. Perusahaan itu kubangun dengan modal dari rekening pribadiku, sementara kamu hanya kujadikan direktur pajangan agar kamu tidak terlihat tidak berguna di mata keluarga besarmu. Jawabku telak, membuat kalimatnya langsung tersangkut di tenggorokan. Selama ini aku membiarkanmu menikmati fasilitas dan pujian itu karena aku menghargaimu sebagai suami, tapi malam ini, saat ibumu mengusirku dan kamu hanya diam menonton, hakmu atas semua fasilitas itu resmi kucabut. Di saat Rangga masih mematung meresapi kata-kataku, pintu utama rumah mewah itu kembali terbuka lebar, menampilkan sosok Ibu Widya yang melangkah keluar dengan tubuh yang tampak agak limbung. Kebaya merah marunnya yang glamor kini tidak lagi terlihat gagah. Wajah paruh bayanya pucat pasi dengan riasan yang sedikit luntur akibat keringat kepanikan. Beliau menatapku dengan tatapan yang tidak lagi dipenuhi keangkuhan, melainkan perpaduan antara rasa tidak percaya, ketakutan, dan sisa-sisa harga diri yang mencoba bertahan di titik nadir. Kamu benar-benar menantu durhaka. Teganya kamu mempermalukan keluarga kami di depan semua relasi penting. Seru Ibu Widya, mencoba mengeraskan suaranya, namun getaran di pita suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang amat sangat. Beberapa kerabat dekat yang mengekor di belakangnya hanya berani berdiri menonton dari kejauhan, tidak ada satupun yang berani maju membelanya seperti biasa. Mereka semua menyadari bahwa wanita yang selama 3 tahun ini mereka remehkan, ternyata adalah pemegang kendali penuh atas napas finansial dan tempat tinggal yang mereka tumpangi selama ini. Aku menoleh ke arah ibu mertua, menatapnya dengan senyum tipis yang syarat akan ketegasan tanpa ada sedikit pun rasa hormat yang tersisa. Ibu yang memulainya dengan meminta rumah ini kosong tanpa ada aku di dalamnya, jadi aku hanya mengabulkan kado ulang tahun yang ibu inginkan, ucapku dengan intonasi yang tertata rapi namun menusuk dalam. Mulai besok pagi, sertifikat ini akan diproses oleh tim hukumku, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, ibu memiliki waktu 24 jam untuk mengemas seluruh pakaian ibu dan keluar dari properti milikku ini. Mendengar ancaman nyata itu, Ibu Widya langsung histeris, memandang anaknya dengan mata terbelalak seolah meminta bantuan yang mustahil bisa diberikan. Rangga, lakukan sesuatu. Kamu suaminya, kamu punya hak atas dirinya dan semua hartanya. Jangan biarkan wanita ini menginjak-injak harga diri keluarga kita. Jerit Ibu Widya sambil mengguncang-guncang bahu anaknya kasar. Namun, Rangga hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, mengepalkan tinjunya dengan rasa frustrasi yang memuncak karena dia tahu persis isi surat perjanjian pranikah yang pernah dia tanda tangani sebelum kami melangsungkan pernikahan dulu. Aku tidak sudi lagi membuang waktu berharga malam ini untuk meladeni drama keluarga penuh kepalsuan yang menguras energi ini. Aku membalikkan badan, berjalan menuju mobil sedan hitamku yang sudah disiapkan oleh sopir pribadiku di depan gerbang utama halaman rumah. Sebelum masuk ke dalam mobil, aku menoleh sedikit ke arah mereka berdua yang berdiri membeku di bawah sorotan lampu teras yang temaram. Selamat malam, Ibu Widya. Selamat menikmati malam terakhir Ibu di dalam rumah mewah ini, karena besok kenyataan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Bisikku dingin, lalu menutup pintu mobil dan membiarkan kendaraan itu melaju membelah kegelapan malam, meninggalkan mereka dalam kehancuran. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar hotel bintang 5 tempatku menginap terasa begitu hangat, seolah menyambut babak baru dalam hidupku yang terbebas dari belenggu mertua. Aku duduk di tepi ranjang, menyesap teh hangat dengan ketenangan yang belum pernah kurasakan selama 3 tahun terakhir ini.
Gawai pintarku yang tergeletak di atas meja nakas sejak subuh tidak berhenti bergetar, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari Rangga dan beberapa kerabat besarnya yang mulai panik. Aku sengaja mengabaikan mereka semua, karena pagi ini bukan lagi waktunya untuk berdebat kusir, melainkan waktunya untuk membiarkan hukum yang mengambil alih segalanya. Tepat pukul 9 pagi, pintu kamar hotelku diketuk pelan, menampilkan sosok Pak Baskara, pengacara seniorku yang sudah mengurus seluruh aset pribadiku sejak mendiang ayahku masih hidup. Pria paruh baya bersetelan jas rapi itu melangkah masuk dengan membawa sebuah tas jinjing kulit tebal yang berisi seluruh dokumen legalitas yang kami perlukan untuk mengeksekusi rumah mewah itu. Selamat pagi. Semua berkas pengosongan rumah dan surat gugatan cerai sudah siap. Kita hanya tinggal menunggu konfirmasi dari tim lapangan yang sudah meluncur ke lokasi, ujar Pak Baskara dengan suara baritonnya yang tenang namun syarat akan profesionalisme. Aku mengangguk pelan, menyunggingkan senyum tipis yang penuh dengan ketegasan di balik pasmina krem yang kukenakan hari ini. Terima kasih, Pak Baskara. Pastikan tidak ada satupun aset yang dibeli dengan uangku terbawa oleh mereka, termasuk mobil-mobil yang selama ini dipakai Rangga dan ibunya. Instruksiku dengan nada suara yang datar namun dingin. Aku sudah cukup lama menjadi wanita penurut yang mengalah demi menjaga perasaan suami, namun hari ini, mereka akan segera menyadari bahwa ketika seorang wanita berhijab yang penyabar sudah memutuskan untuk berbalik arah, maka tidak akan ada jalan kembali bagi mereka. Sementara itu, di kediaman mewah yang semalam menjadi saksi pesta ulang tahun yang berakhir tragis, suasana berubah menjadi sangat kacau dan menegangkan. Ibu Widya duduk di ruang tengah dengan mata yang sembab dan wajah yang tampak sangat kuyu, setelah semalaman tidak bisa tidur memikirkan ancamanku. Kebaya merah marunnya yang semalam berkilau kini tergeletak begitu saja di lantai, digantikan oleh daster rumahan yang kusut, sangat kontras dengan citra sosialita yang selama ini beliau agungkan. Di hadapannya, Rangga mondar-mandir seperti setrikaan, menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi melihat semua rekening bisnisnya mendadak dibekukan sejak subuh tadi. Rangga, kenapa istrimu tidak bisa dihubungi sama sekali? Kamu harus cari dia sekarang, sujud di kakinya kalau perlu, minta dia membatalkan semua ini. Jerit Ibu Widya dengan suara yang serak dan dipenuhi kepanikan yang luar biasa saat mendengar ketukan keras di pintu depan. Beliau berharap bahwa ketukan itu adalah aku yang datang untuk meminta maaf, namun harapan palsu itu langsung runtuh ketika pintu utama terbuka lebar. Dua orang pria berbadan tegap mengenakan seragam petugas hukum bersama dengan Pak Baskara melangkah masuk ke dalam rumah tanpa permisi, membawa surat perintah resmi berkop pengadilan. Rangga langsung menghentikan langkahnya, wajahnya mendadak pucat pasi melihat kedatangan tim hukumku yang tidak main-main dengan ancaman semalam. Maaf Pak, ada urusan apa ini? Ini rumah saya. Kalian tidak bisa masuk sembarangan tanpa izin dari saya. Gertak Rangga, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya sebagai kepala rumah tangga yang selama ini sah di mata negara. Namun, Pak Baskara hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang meremehkan, lalu menyerahkan selembar dokumen tebal yang membuat argumen Rangga langsung patah di tengah jalan. Perlu saya tegaskan, Saudara Rangga, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 405 dan surat perjanjian pranikah yang sah, properti ini adalah milik mutlak klien kami, ujar Pak Baskara dengan intonasi yang tegas dan jelas hingga terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Kami datang ke sini membawa surat perintah pengosongan aset yang telah ditandatangani oleh pihak berwenang, dan sesuai tenggat waktu yang diberikan semalam, Anda dan Ibu Widya memiliki waktu 3 jam dari sekarang untuk mengemas barang pribadi dan meninggalkan tempat ini. Ibu Widya yang mendengar penjelasan tersebut langsung histeris. Beliau berlari menghampiri Pak Baskara dan mencoba merebut dokumen itu dengan tangan yang gemetar hebat. Tidak mungkin.
Ini rumah anakku. Menantu miskin itu tidak berhak mengusirku dari sini. Ini rumahku. Pekik Ibu Widya dengan suara melengking yang terdengar sangat menyedihkan di telinga para petugas yang berjaga. Beliau menolak menghadapi kenyataan bahwa tahta kemewahan yang selama ini ia gunakan untuk menindas orang lain, ternyata hanyalah sebuah istana pasir yang kini sedang tersapu oleh ombak keadilan. Tanpa memedulikan drama dan tangisan histeris dari ibu mertua, beberapa petugas mulai bergerak dengan sigap menempelkan stiker segel pada barang-barang elektronik mewah, perabotan, hingga mobil sedan yang terparkir di garasi. Rangga hanya bisa terduduk lemas di atas lantai marmer, menutup wajahnya dengan kedua tangan saat menyadari bahwa seluruh kejayaan semu yang ia banggakan selama ini telah lenyap dalam hitungan jam. Teman-teman bisnisnya, para tetangga kompleks perumahan elit, hingga keluarga besar mereka kini mulai menonton proses eksekusi itu dari luar pagar dengan tatapan penuh cemooh. Dari dalam mobil yang terparkir agak jauh di ujung jalan kompleks, aku menyaksikan seluruh proses pengosongan rumah itu melalui kaca jendela yang gelap dengan perasaan yang sangat lega. Aku melihat Ibu Widya dan Rangga akhirnya keluar dari gerbang rumah mewah itu, sambil menjinjing beberapa koper pakaian dengan kepala tertunduk dalam, menahan malu di bawah tatapan sinis orang-orang sekitar. Senyum kemenangan terukir jelas di wajahku saat melihat wanita tua yang semalam mengusirku dengan angkuh, kini harus berjalan kaki menyusuri jalanan kompleks tanpa tahu harus tinggal di mana lagi setelah malam ini. 3 hari sejak eksekusi pengosongan rumah mewah itu, kehidupan berjalan jauh lebih tenang bagi diriku. Aku memindahkan seluruh pusat operasional bisnis digital milikku ke sebuah kantor baru di kawasan pusat bisnis Jakarta, tempat di mana tidak ada satupun bayang-bayang masa lalu yang bisa menggangguku. Di balik meja kerja kayunya yang elegan, aku memeriksa laporan keuangan bulanan yang menunjukkan grafik kenaikan signifikan, sebuah bukti nyata bahwa tanpa benalu seperti keluarga Rangga, usahaku justru berkembang jauh lebih pesat. Namun, ketenangan itu terusik sore ini ketika sekretaris pribadiku mengetuk pintu ruangan dengan wajah yang tampak agak ragu dan serba salah. "Maaf mengganggu, Bu, di luar ada Pak Rangga yang memaksa ingin bertemu dengan Ibu sejak 2 jam yang lalu," ujar sekretarisku dengan suara pelan, takut menyinggung perasaanku yang baru saja melewati badai rumah tangga. "Kami sudah mencoba menolaknya sesuai instruksi Ibu, tetapi beliau menolak pergi dan terus menunggu di lobi depan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan," lanjutnya lagi. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kerja, menarik napas pendek di balik pasmina kremku, seraya menimang sejenak apakah pria itu masih layak mendapatkan beberapa menit dari waktu berhargaku yang mahal ini. Akhirnya, aku mengizinkannya masuk, bukan karena aku goyah atau merasa kasihan, melainkan karena aku ingin melihat sejauh mana harga diri seorang pria pengecut bisa jatuh setelah semua kemewahannya dicabut. Ketika pintu ruangan terbuka, sosok Rangga melangkah masuk dengan bahu yang merosot dalam, sangat jauh berbeda dengan penampilannya yang klimis dan angkuh beberapa hari lalu. Kemeja yang dikenakannya tampak agak kusut, guratan lelah dan kantung mata yang menghitam di wajahnya menunjukkan dengan jelas bahwa hidupnya berubah menjadi neraka sejak terusir dari rumah pribadiku. Rangga berjalan mendekati mejaku, lalu tanpa diduga, dia langsung menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai, bersujud di hadapanku dengan suara isak tangis yang terdengar sangat menyedihkan. "Maafkan aku. Tolong maafkan aku, Amira. Aku hilaf, aku tahu aku bersalah karena tidak membelamu malam itu," rintih Rangga, suaranya bergetar hebat menahan rasa malu yang amat sangat saat dia mencoba meraih ujung sepatuku. "Ibu sekarang jatuh sakit di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota." Beliau terus menangis dan menyesali ucapannya. "Tolong beri kami satu kesempatan lagi," mengemisnya tanpa sisa harga diri. Aku menatap pria yang masih berstatus suamiku itu dari atas kursiku dengan pandangan yang benar-benar datar,
tanpa ada rasa benci yang meledak-ledak maupun rasa iba yang tersisa di dalam dada. Berdirilah, Rangga. Sikap bersujudmu ini sama sekali tidak terlihat terhormat, justru membuatku semakin menyadari betapa lemahnya pria yang selama 3 tahun ini kujadikan sebagai imam, ujarku dengan nada suara yang sangat dingin dan tertata rapi. Rangga perlahan bangkit dengan canggung, menghapus air matanya menggunakan lengan kemeja seraya menatapku dengan tatapan penuh harap yang kosong. Kita bisa memulai semuanya dari awal lagi, Amira. Aku berjanji akan menjauhkan ibu dari urusan rumah tangga kita. Aku akan melakukan apa saja asalkan kamu mau mencabut gugatan cerai dan mengembalikan posisiku di perusahaan. Mohon Rangga lagi mencoba menggunakan sisa-sisa kenangan masa lalu untuk melunakkan hatiku. Namun, dia tidak menyadari bahwa kata-katanya justru semakin menegaskan bahwa tujuan utamanya datang ke sini adalah demi menyelamatkan posisinya sebagai direktur dan mendapatkan kembali akses ke pundi-pundi uangku yang melimpah. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terasa sangat menusuk dan meremehkan di telinga Rangga yang sedang berharap cemas akan sebuah keajaiban. Kamu datang ke sini untuk meminta maaf atas perlakuan ibumu, atau karena semua vendor bisnismu baru saja menagih utang yang jaminannya sudah kusita? Tanyaku langsung ke inti masalah, membuat pupil mata Rangga seketika melebar karena terkejut. Jangan mengira aku tidak tahu, Rangga, bahwa tanpa tanda tanganku sebagai penjamin, seluruh proyek pengadaan barang yang kamu banggakan itu resmi dibatalkan oleh pihak investor pagi ini. Rangga terdiam 1000 bahasa, wajahnya yang kuyu kini berubah menjadi semakin pucat pasi, seolah seluruh pasokan darah di tubuhnya mendadak berhenti mengalir. Dia tidak menyangka bahwa aku bergerak secepat dan seakurat ini dalam memotong seluruh urat nadi bisnis palsunya, hingga tidak menyisakan ruang sedikit pun baginya untuk bangkit kembali. Kenyataan bahwa dia kini berada di ambang kebangkrutan total dan ancaman gugatan hukum dari para rekan bisnisnya membuat lututnya kembali terasa lemas dan bergetar hebat di depan mejaku. Pernikahan kita sudah selesai sejak malam ulang tahun itu, Rangga, tepat ketika kalimat kejam ibumu keluar dan kamu memilih untuk menutup mata serta telingamu, ucapku dengan ketegasan yang mutlak, berdiri dari kursi kerjaku untuk menegaskan bahwa pertemuan ini telah usai. Sampaikan salamku kepada Ibu Widya di rumah kontrakan barunya, katakan pada beliau bahwa kado terbaik yang dia inginkan sudah terwujud seutuhnya, yaitu rumah itu kini benar-benar kosong tanpa ada aku, dan juga tanpa ada kalian berdua di dalamnya. Rangga menatapku dengan tatapan kosong dan putus asa, menyadari bahwa tidak akan ada lagi jalan kembali atau celah sedikit pun untuk meruntuhkan dinding pertahanan yang kubangun. Tanpa membuang kata lagi, aku menekan tombol interkom di meja untuk memanggil petugas keamanan kantor agar segera menuntun mantan pria kebanggaan Ibu Widya itu keluar dari ruanganku. Sambil melihat punggungnya yang berjalan gontai keluar pintu dengan kepala tertunduk, aku tahu bahwa ini barulah awal dari keadilan sesungguhnya yang akan mereka terima dari setiap tetes air mata kesabaran yang pernah ku keluarkan dulu. Putus asa karena seluruh jalur komunikasi langsung denganku telah terputus total, Ibu Widya rupanya tidak tinggal diam meratapi nasibnya di rumah kontrakan yang sempit itu. Wanita tua yang terbiasa hidup dalam gelimang pujian itu mulai menyusun rencana licik bersama beberapa kerabat dekatnya untuk menyerang balik diriku melalui jalur lain. Menggunakan sebuah akun media sosial baru, beliau mengunggah sebuah rekaman video singkat yang sengaja dipotong saat momen keributan di malam ulang tahunnya tersebut. Dalam video berdurasi 1 menit itu, aku digambarkan sebagai sosok menantu yang angkuh, durhaka, dan tega mengusir ibu mertua yang sudah lansia dari rumahnya sendiri di malam hari. Video tersebut dalam hitungan jam langsung menjadi viral di jagat maya, memicu reaksi keras dari netizen yang hanya melihat potongan cerita dari satu sudut pandang saja.
Kolom komentar unggahan itu dipenuhi oleh hujatan, makian, dan kutukan yang diarahkan kepada diriku yang disebut sebagai wanita berhijab tanpa hati nurani. Ibu Widya bahkan sengaja melakukan siaran langsung sambil menangis terseduh-seduh di dalam kamar kontrakannya yang tampak kumuh, menjual kesedihan demi mendapatkan simpati publik dan berharap tekanan sosial itu bisa memaksaku untuk menyerah serta membagi sebagian hartaku kepada mereka. Di kantor, sekretaris dan tim humas perusahaan digital milikiku tampak sangat panik melihat nama baikku dan nama perusahaan mulai terseret ke dalam pusaran skandal tersebut. Beberapa kolega bisnis bahkan sempat menelepon untuk menanyakan kebenaran berita yang tengah hangat diperbincangkan di platform TikTok dan Instagram itu. Namun, di balik meja kerjaku, aku hanya duduk dengan tenang sambil merapikan letak pasmina kremku, menatap layar gawai yang menampilkan wajah menangis palsu ibu mertua dengan senyuman tipis yang sangat santai, seolah semua kegaduhan ini hanyalah sebuah hiburan sore yang jenaka. Bu Amira, apakah kita perlu segera mengeluarkan pernyataan resmi atau melaporkan akun tersebut atas pencemaran nama baik? Tanya manajer humasku dengan wajah yang tegang dan penuh rasa khawatir. Aku menggelengkan kepala pelan, menolak untuk bersikap reaktif karena aku tahu persis bahwa dalam dunia digital, siapa yang bertindak terlalu cepat tanpa persiapan matang justru akan terjebak dalam lubang yang digalinya sendiri. Biarkan saja dulu mereka menikmati panggungnya selama 24 jam ini, biarkan Ibu Widya mengeluarkan semua air mata palsunya sampai publik merasa benar-benar iba. Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang namun dingin. Apa yang tidak diketahui oleh Ibu Widya dan Rangga adalah bahwa aku memegang rekaman video utuh malam itu dalam kualitas tinggi, lengkap dengan audio yang sangat jelas sejak pertama kali beliau memegang mikrofon dan mengusirku. Pihak operator Videotron yang malam itu berada di bawah perintahku telah merekam seluruh kejadian dari awal hingga akhir sebagai tindakan preventif yang sudah kupersiapkan sejak jauh-jauh hari. Malam ini, setelah netizen mencapai puncak kemarahannya kepada sosok menantu durhaka yang mereka bayangkan, aku menyuruh tim multimediaku untuk mengunggah video tandingan tanpa penyuntingan sedikitpun. Video utuh berdurasi 10 menit itu diunggah melalui akun resmi perusahaanku dengan judul yang sangat lugas dan tanpa basa-basi yang berlebihan. Dalam rekaman tersebut, terlihat sangat jelas bagaimana Ibu Widya dengan wajah jemawa dan penuh keangkuhan berteriak menggunakan pengeras suara, "Kado terbaik adalah rumah ini tanpa kamu." Di depan ratusan tamu undangan. Netizen juga disuguhi pemandangan nyata bagaimana Rangga hanya diam mematung tanpa sedikit pun berniat membela istrinya yang sedang dipermalukan habis-habisan di atas panggung pesta mewah tersebut. Efek dari unggahan video utuh itu bak hantaman ombak tsunami yang membalikkan keadaan dalam sekejap mata di seluruh platform media sosial yang ada. Netizen yang tadinya menghujatku mendadak berbalik arah 180 derajat setelah melihat kenyataan yang sesungguhnya di balik manipulasi video ibu mertua. Ribuan komentar baru kini menyerang balik akun Ibu Widya dan Rangga, menjuluki mereka sebagai keluarga toksik, matre, dan tidak tahu diri karena menumpang hidup di aset milik menantu tetapi malah bertindak semena-mena. Tidak butuh waktu lama bagi netizen yang jeli untuk melacak latar belakang kehidupan Rangga dan ibunya yang selama ini kerap memamerkan gaya hidup mewah di jagat maya. Satu persatu kebohongan mereka mulai dikuliti oleh publik, mulai dari mobil sport yang ternyata adalah sewaan, hingga status bisnis properti Rangga yang ternyata hanyalah kedok kosong tanpa aset real. Citra sosialita terpandang yang selama puluhan tahun dibangun oleh Ibu Widya dengan penuh kebanggaan kini resmi hancur lebur, berubah menjadi bahan olok-olok dan lelucon nasional yang sangat memalukan. Rangga yang melihat badai digital itu berbalik menghancurkan sisa-sisa reputasinya, langsung meneleponku berulang kali dengan suara yang terdengar seperti orang yang hampir gila. "Amira, tolong turunkan video itu. Tolong kasihanilah ibu,
Beliau sampai mengurung diri di kamar dan tidak mau makan karena malu dihujat oleh seluruh orang di internet. Teriak Rangga dari seberang telepon dengan nada yang dipenuhi keputusasaan yang luar biasa. Aku hanya mendengarkan suaranya yang gemetar itu tanpa ada rasa iba sedikit pun, karena mereka harus belajar bahwa setiap tindakan jahat selalu memiliki konsekuensi yang setimpal. Aku mendekatkan gawai ke bibirku, lalu berbicara dengan intonasi yang sangat lambat namun syarat akan penekanan yang mematikan. Rangga, bukankah ibumu sendiri yang ingin viral dan mendapatkan perhatian dari seluruh dunia di hari ulang tahunnya? Tanyaku retoris dengan senyuman kemenangan yang mengembang di wajahku. Sekarang keinginan beliau sudah terkabul sepenuhnya. Jadi silakan nikmati kado ultah tambahan dari netizen ini, karena ini barulah awal dari kehancuran total yang akan kalian terima di sidang pengadilan minggu depan, bisikku telak, lalu mematikan sambungan telepon secara sepihak. Hari yang kunantikan akhirnya tiba ketika langkah kakiku mantap memasuki lobi pengadilan agama dengan pengawalan ketat dari Pak Baskara dan tim hukumnya. Pagi ini, agenda sidang pertama gugatan cerai sekaligus pembuktian validitas perjanjian pranikahku terhadap Rangga resmi digelar. Aku tampil dengan sangat tenang, mengenakan setelan blazer formal berwarna putih tulang yang senada dengan pasmina krem yang melilit rapi di kepalaku. Tidak ada gurat kesedihan atau keraguan di wajahku, karena bagiku, ruang sidang ini bukanlah tempat untuk meratapi kegagalan pernikahan, melainkan tempat eksekusi untuk memutuskan seluruh ikatan parasit yang mengikat hidupku selama ini. Di sudut koridor ruang tunggu sidang, aku melihat sosok Rangga duduk berdampingan dengan Ibu Widya yang penampilannya kini benar-benar berubah drastis dari beberapa minggu lalu. Tidak ada lagi kebaya mewah berpayet emas atau riasan tebal ala sosialita kelas atas yang biasa melekat pada tubuh paruh bayanya itu. Ibu mertua kini tampil sangat sederhana dengan kerudung instan seadanya. Wajahnya tampak sangat kuyu dengan mata yang cekung akibat tekanan mental dari sanksi sosial netizen yang tiada henti. Begitu melihat kehadiranku, Rangga langsung bangkit berdiri dengan wajah yang penuh harap, mencoba melangkah mendekat namun langsung dihadang dengan tegas oleh dua petugas keamanan pribadi yang sengaja kusewa. Sidang dengan nomor perkara 204 atas nama Amira dan Rangga dipersilakan memasuki ruang sidang utama. Suara pengeras suara pengadilan menggema lantang, memotong usaha Rangga untuk berbicara denganku. Aku melangkah masuk terlebih dahulu dengan kepala tegak, diikuti oleh tim hukumku yang membawa beberapa koper berisi dokumen penting. Rangga dan ibunya mengekor di belakang dengan langkah yang tampak sangat berat, seolah-olah mereka sedang berjalan menuju tiang gantungan yang siap mengakhiri seluruh sandiwara kejayaan palsu mereka selama ini di depan majelis hakim. Setelah hakim ketua membuka persidangan secara resmi dan membacakan poin-poin gugatan, pengacara sewaan Rangga mencoba mengambil alih pembicaraan dengan mengajukan keberatan. Pria paruh baya berjas hitam itu mencoba berargumen bahwa kliennya, Rangga, memiliki hak atas setengah dari aset rumah mewah dan modal bisnis digital yang kukelola atas dasar harta ganagini selama pernikahan. Majelis Hakim yang mulia, klien kami telah mendedikasikan waktu dan tenaganya sebagai direktur utama untuk membesarkan nama perusahaan, sehingga sangat tidak adil jika seluruh aset tersebut disita secara sepihak oleh pihak penggugat, ujar pengacara tersebut dengan nada meyakinkan. Mendengar argumen tersebut, Pak Baskara hanya tersenyum tenang, lalu bangkit dari kursinya untuk menyerahkan bundel dokumen asli perjanjian pranikah yang telah kami persiapkan sejak awal. Interupsi Yang Mulia. Perlu kami tegaskan kembali bahwa antara penggugat dan tergugat telah menyepakati perjanjian pemisahan harta yang sah di hadapan notaris sebelum pernikahan dilangsungkan, tegas Pak Baskara dengan suara baritonnya yang mantap. Dalam klausul nomor 7 disebutkan secara eksplisit bahwa seluruh aset yang bersumber dari modal pribadi penggugat,
baik sebelum maupun sesudah menikah, tetap menjadi hak mutlak penggugat tanpa bisa diganggu-gugat. Suasana di dalam ruang sidang mendadak berubah menjadi sangat tegang ketika majelis hakim mulai memeriksa lembar demi lembar dokumen otentik yang dilengkapi dengan tanda tangan asli Rangga di atas meterai tersebut. Rangga yang duduk di kursi tergugat hanya bisa meremas kedua telapak tangannya sendiri dengan sangat erat. Keringat dingin tampak bercucuran membasahi kemejanya yang tidak lagi serapi dulu. Dia tahu persis bahwa dia tidak bisa mengelak lagi dari fakta hukum ini, karena dulu dia menandatangani surat itu dengan terburu-buru demi bisa segera menikmati fasilitas mewah yang aku miliki tanpa membaca detail konsekuensinya jika terjadi perceraian. Ibu Widya yang duduk di kursi barisan belakang ruang sidang mulai tampak gelisah dan tidak bisa menahan emosinya lagi melihat posisi anaknya yang semakin tersudut tanpa pembelaan berarti. Bohong, Pak Hakim. Wanita itu pasti menjebak anak saya. Rangga itu pengusaha, dia yang menghidupi wanita tidak tahu diri itu. Teriak Ibu Widya secara histeris, melanggar etika persidangan hingga membuat hakim ketua mengetukkan palunya dengan sangat keras berulang kali. Harap tenang. Jika saudari saksi dari pihak tergugat tidak bisa menjaga ketertiban, petugas akan memaksa Anda untuk keluar dari ruang sidang sekarang juga. Gertah hakim ketua dengan nada suara yang sangat tegas menembus keangkuhan ibu mertua. Setelah situasi kembali kondusif, Pak Baskara mengeluarkan kartu as berikutnya yang langsung mematikan seluruh argumen dari pihak pengacara Rangga tanpa sisa. Beliau menyerahkan laporan audit keuangan independen dari perusahaan digital milikku yang menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan yang ditandatangani oleh Rangga secara ilegal. Kami juga mengajukan bukti tambahan berupa manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh tergugat selama menjabat sebagai direktur, di mana terdapat aliran dana sebesar 2 miliar rupiah yang dialihkan ke rekening pribadi atas nama Ibu Widya tanpa izin dari pemilik modal, lanjut Pak Baskara telak. Bak disambar petir di siang bolong. Wajah Rangga seketika berubah menjadi seputih kertas, sementara pengacaranya langsung terdiam 1000 bahasa melihat bukti forensik digital yang sangat akurat itu. Rangga tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang diam-diam mengambil uang perusahaan demi membiayai gaya hidup mewah ibunya dan membelikan perhiasan emas semata-mata untuk ajang pamer telah terendus sejak lama. Dengan bukti tindak pidana penggelapan jabatan yang terpampang nyata ini, posisi Rangga tidak hanya kehilangan hak atas harta, melainkan berada di ambang pintu jeruji besi penjara yang siap mengurungnya. Hakim ketua akhirnya mengetok palu tanda sidang hari itu ditunda untuk pembacaan putusan akhir pada minggu berikutnya, namun hasil kemenangan mutlak sudah terlihat jelas di depan mata. Aku bangkit dari kursi penggugat dengan senyuman yang sangat tenang, merapikan blazer putihku lalu berjalan perlahan menuju pintu keluar tanpa memedulikan Rangga yang terduduk lemas di kursinya seperti mayat hidup. Ibu Widya yang menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan rumah tetapi juga terancam miskin total dan masuk penjara, hanya bisa menatap langkah kepergianku dengan tubuh gemetar hebat dan mulut terkunci rapat, bungkam 1000 bahasa menghadapi kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. 1 minggu berlalu bagaikan kedipan mata, dan pagi ini ruang sidang utama pengadilan agama kembali dipenuhi atmosfer yang berat dan menekan bagi pihak tergugat. Aku duduk di kursi penggugat dengan ketenangan yang mutlak, mengenakan gamis modern minimalis berwarna abu-abu gelap yang dipadukan dengan pasmina krem andalanku. Di seberang ruangan, Rangga tampak hadir dengan kondisi fisik yang semakin merosot tajam. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, dan kemeja putih yang dipakainya tampak kelonggaran, tanda berat badannya turun drastis akibat stres memikirkan ancaman pidana. Di belakangnya, Ibu Widya duduk lemas dengan menyandarkan kepalanya ke dinding, tidak lagi memiliki energi untuk berteriak histeris seperti pada persidangan sebelumnya.
Hakim ketua memasuki ruangan dengan langkah yang berwibawa, membuat seluruh hadirin berdiri sejenak sebelum memulai pembacaan putusan akhir yang telah dinantikan oleh banyak pihak. Lembar demi lembar berkas putusan dibacakan dengan artikulasi yang jelas, menimbang seluruh bukti dokumen perjanjian pranikah, kepemilikan aset rumah mewah, hingga hasil audit forensik finansial yang diajukan oleh tim hukumku. Setiap kalimat yang meluncur dari bibir hakim seolah menjadi dentuman godam yang meruntuhkan sisa-sisa harapan palsu yang selama ini dipelihara oleh Rangga dan pengacaranya untuk bisa merebut sebagian kekayaanku. Menimbang bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh pihak penggugat adalah sah dan otentik di mata hukum, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Suara hakim ketua menggema dengan tegas di dalam ruangan yang sunyi senyap itu. Menyatakan perkawinan antara Amira dan Rangga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta menetapkan bahwa seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang tercantum dalam perjanjian pemisahan harta adalah hak mutlak milik penggugat. Lanjut hakim ketua seraya mengetokkan palu sidang sekali, membuat statusku resmi berubah menjadi wanita yang merdeka. Rangga langsung memejamkan matanya rapat-rapat, bahunya merosot ke bawah seolah seluruh beban bumi mendadak diletakkan di atas pundaknya yang rapuh itu. Namun, penderitaan pria yang pernah meremehkanku itu belum berakhir sampai di sana, karena hakim ketua segera melanjutkan pembacaan putusan terkait tuntutan pidana penggelapan dana perusahaan yang kami lampirkan. Terkait adanya temuan tindak pidana penyalahgunaan jabatan dan penggelapan dana perseroan sebesar 2 miliar rupiah yang dilakukan oleh tergugat, majelis hakim melimpahkan berkas perkara ini kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum pidana, tambah hakim ketua dengan nada tanpa kompromi. Ketukan palu sidang yang terakhir berbunyi sebanyak 3 kali, menandakan bahwa pertarungan hukum di meja hijau ini telah selesai dengan kemenangan mutlak berada di tanganku. Ibu Widya yang mendengar kata kepolisian dan pidana langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata penyesalan yang terlambat perlahan mengalir membasahi pipinya yang mulai keriput. Wanita tua yang dulu dengan angkuh mengusirku di depan ratusan pasang mata, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa anak laki-laki kebanggaannya berada di ambang pintu sel tahanan akibat keserakahan yang mereka pelihara bersama. Begitu sidang ditutup, 2 orang petugas kepolisian yang sengaja dipanggil oleh Pak Baskara sejak pagi hari langsung melangkah masuk ke dalam ruang sidang mendekati meja tergugat. Mereka menunjukkan surat perintah penangkapan resmi atas nama Rangga terkait kasus penggelapan uang perusahaan yang buktinya sudah diverifikasi oleh pengadilan. Saudara Rangga, Anda kami amankan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan laporan yang masuk. Harap ikut kami ke markas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut, ujar salah satu petugas dengan tegas sambil mengeluarkan sepasang borgol besi. Rangga seketika panik, dia bangkit dari kursinya dan mencoba berbalik arah menatapku dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa ketakutan yang amat sangat. Amira, tolong aku. Jangan lakukan ini padaku, aku bisa mengembalikan uang itu secara dicicil. Tolong cabut laporannya, Amira. Jerit Rangga dengan suara serak, mencoba menggapai posisiku sebelum akhirnya kedua tangannya dengan cepat dikunci ke belakang oleh petugas dan dipasangi borgol. Keangkuhannya sebagai direktur utama yang dulu gemar memerintah kini sirna sepenuhnya, menyisakan sosok pria pesakitan yang digiring keluar ruangan seperti kriminal biasa. Ibu Widya yang melihat anak kesayangannya diborgol langsung bangkit berdiri dengan sisa-sisa tenaganya, berlari tertatih-tatih mencoba menahan petugas yang membawa Rangga pergi. Jangan bawa anak saya. Dia tidak salah. Saya yang meminta uang itu, tangkap saya saja jangan anak saya. Ratap Ibu Widya dengan suara melengking yang terdengar sangat memilukan di sepanjang koridor pengadilan. Namun,
para petugas tetap menjalankan tugas mereka dengan profesional, mengabaikan tangisan histeris dari wanita parubaya yang kini kehilangan seluruh kemewahan, status sosial, dan anak yang selama ini ia agungkan. Aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan keanggunan yang tetap terjaga, berjalan perlahan melewati Ibu Widya yang kini terduduk lemas di atas lantai koridor pengadilan yang dingin sambil menangis terseduh-seduh. Beberapa wartawan media digital yang mengendus kasus viral ini mulai menyorotkan kamera mereka ke arah kami, mengabadikan momen keruntuhan total dari keluarga yang dulu dikenal sangat sombong ini. Aku berhenti tepat satu langkah di hadapan ibu mertua yang kini mendongak menatapku dengan pandangan mata yang kosong, penuh dengan rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Aku membetulkan sedikit letak pasmina kremku, lalu menatap wanita tua itu dengan senyuman tipis yang sangat tenang namun terasa begitu dingin menembus ulu hati. Ibu Widya, keadilan Tuhan mungkin datang terlambat, tetapi tidak pernah meleset sedikit pun dari sasarannya. Ucapku dengan nada suara yang sangat lembut namun syarat akan penekanan telak. Nikmatilah hasil dari kado ulang tahun yang ibu minta sendiri waktu itu, karena hari ini ibu tidak hanya kehilangan rumah mewahku, tetapi juga kehilangan kebebasan anak laki-laki yang ibu banggakan ini. Bisikku tajam, lalu berjalan pergi meninggalkan dirinya yang membisu 1000 bahasa di tengah jepretan kamera media. 2 bulan sejak ketukan palu pengadilan yang membebaskan hidupku, suasana di kantor pusat bisnis digital milikku di kawasan SCBD Jakarta terasa begitu dinamis dan penuh energi positif. Aku duduk di kursi kepemimpinanku, menyandarkan punggung dengan perasaan lega yang tak ternilai harganya, sambil menatap pemandangan gedung pencakar langit dari balik dinding kaca besar. Pagi ini, tim finansial baru saja menyerahkan laporan kuartalan yang menunjukkan bahwa valuasi perusahaanku melonjak hingga 200% setelah lepas dari jeratan penggelapan dana yang dulu dilakukan Rangga. Dengan pasmina krem yang tertata rapi, aku tersenyum bersyukur, menyadari bahwa keputusan melepaskan ikatan toksik adalah pintu pembuka bagi rezeki yang jauh lebih berkah. Di sisi lain kota, kehidupan berjalan dengan alur yang berbanding terbalik 180 derajat bagi Ibu Widya yang kini harus menelan pil pahit akibat keserakahannya sendiri. Wanita parubaya yang terbiasa memerintah pelayan di dalam rumah mewah itu, sekarang terpaksa tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit 2 kamar di daerah padat penduduk. Bau asap knalpot dan suara bising anak-anak tetangga yang bermain di gang sempit menjadi makanan sehari-harinya, menggantikan alunan musik klasik dan ketenangan kompleks elit yang dulu ia banggakan. Keangkuhannya runtuh tak bersisa, berganti menjadi rasa frustrasi yang mendalam karena tabungan dan perhiasan emasnya habis terjual demi membayar jasa pengacara Rangga yang sia-sia. Tidak hanya kehilangan materi, Ibu Widya juga harus menghadapi sanksi sosial yang sangat kejam dari lingkungan sekitar dan mantan teman-teman sosialitanya. Akun-akun media sosialnya yang dulu dipenuhi foto pamer kemewahan kini telah dihapus karena tidak tahan menerima ribuan hujatan netizen yang masih terus berdatangan setiap hari. Teman-teman arisan mewahnya yang dulu selalu menjilat dan memuji setinggi langit mendadak kompak memblokir nomor teleponnya, seolah-olah beliau adalah wabah penyakit yang harus dijauhi. Kini, setiap kali melangkah keluar rumah untuk sekadar membeli keperluan dapur di warung kelontong, beliau harus menundukkan kepala dalam-dalam demi menghindari bisik-bisik cibiran dari para tetangga baru yang mengenali wajah viralnya. Sementara ibunya menderita di luar, Rangga justru harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi rumah tahanan sebagai status tersangka tunggal kasus penggelapan uang perusahaan. Pria berusia 28 tahun yang dulu selalu tampil klimis dengan pakaian bermerek itu kini mengenakan seragam tahanan berwarna oranye, tidur di atas kasur tipis bersama belasan tahanan lainnya. Setiap kali jadwal kunjungan tiba, Rangga hanya bisa menangis di balik jeruji pembatas, menyesali keputusannya yang selalu menuruti ego sang ibu dan meremehkan ketulusan istrinya.
Dia baru menyadari bahwa tanpa modal dan kecerdasan bisnis digital yang kumiliki, dirinya hanyalah seorang pria biasa yang tidak memiliki nilai jual apapun di dunia profesional. Sore itu, sekretaris pribadiku masuk ke ruangan dengan membawa sebuah amplop surat resmi berkop kepolisian yang langsung menarik perhatianku. Bu Amira, ini ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kasus Pak Rangga. Pihak kepolisian menyatakan berkasnya sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan, ujar sekretarisku dengan sopan. Aku menerima surat itu, membacanya sekilas tanpa ada gejolak emosi apapun di dalam dada, karena bagiku nama Rangga kini hanyalah lembaran masa lalu yang sudah selesai kubaca. Baik, terima kasih. Tolong serahkan langsung berkas ini kepada Pak Baskara agar tim hukum kita terus mengawal prosesnya hingga sidang pidana nanti, jawabku tenang. Baru saja sekretarisku melangkah keluar, gawai di atas mejaku bergetar menampilkan sebuah nomor tidak dikenal yang terus-menerus mencoba menghubungiku sejak siang. Karena penasaran, aku akhirnya menggeser tombol hijau dan mendekatkan gawai tersebut ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu suara dari seberang sana. Terdengar suara napas yang berat dan sedikit terisak, sebelum akhirnya suara serak yang amat sangat kukenali sebagai suara Ibu Widya terdengar memohon di ujung telepon. Amira, ini Ibu, Nak. Tolong Ibu, Amira. Rintih wanita tua itu dengan nada suara yang sangat rendah, kehilangan seluruh keangkuhan yang dulu menggema lewat mikrofon pesta ulang tahunnya. Aku menarik napas pendek, tetap menjaga intonasi suaraku agar berada di nada yang paling datar dan profesional tanpa melibatkan perasaan personal sedikit pun. Ada keperluan apa lagi, Ibu Widya? Bukankah hubungan hukum di antara kita semua sudah selesai dan diputus oleh pengadilan 2 bulan lalu? Tanyaku langsung pada inti persoalan. Mendengar jawaban dingin dariku, isak tangis Ibu Widya di seberang sana semakin pecah. Beliau terbatuk-batuk kecil seolah sedang menahan sakit fisik yang juga mulai menggerogoti tubuh paruh bayanya akibat stres berkepanjangan. Ibu minta maaf, Amira. Ibu benar-benar menyesal telah mengusirmu dan mempermalukanmu waktu itu. Ibu kualat, Nak. Ratap Ibu Widya dengan suara yang mengiba, sangat kontras dengan kalimat menantu miskin pembawa sial yang dulu ia lontarkan padaku. Tolong cabut laporan polisi untuk Rangga. Kasihan anak itu badannya kurus kering di dalam penjara. Ibu tidak punya uang lagi untuk menebusnya. Tolong kasihani sisa umur ibu ini, Amira, mohonnya, mencoba menjual rasa iba seorang ibu demi melunakkan pertahananku yang mereka kira bisa goyah dengan air mata. Aku terdiam sejenak, menatap bayangan diriku sendiri di cermin meja kerja, seorang wanita berhijab berusia 25 tahun yang kini telah mandiri sepenuhnya dan tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak lagi oleh siapapun. Ibu Widya, maaf sekali, tetapi hukum di negara ini tidak berjalan berdasarkan air mata penyesalan yang terlambat, jawabku dengan ketegasan yang mutlak tanpa celah kompromi. Rangga harus mempertanggungjawabkan uang 2 miliar rupiah milik perusahaan yang kalian nikmati bersama untuk bergaya mewah selama ini, dan aku tidak memiliki wewenang atau niat sedikit pun untuk mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Mendengar penolakanku yang tanpa ampun, Ibu Widya di seberang telepon mendadak terdiam 1000 bahasa, suaranya tercekat di tenggorokan seolah kehabisan kata-kata untuk membalas kalimat telakku. Beliau menyadari bahwa pintu maaf dan kemurahan hati yang dulu selalu kusodorkan selama 3 tahun pernikahan kini telah tertutup rapat dan terkunci mati. Selamat menjalani kehidupan baru Ibu, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga bahwa merendahkan orang lain tidak akan pernah membuat posisi kita menjadi lebih tinggi, bisikku dingin, lalu memutuskan sambungan telepon secara sepihak, meninggalkan mantan mertuaku itu kembali membisu dalam penyesalan yang mendalam di tengah kemiskinannya.
6 bulan berlalu sejak badai besar itu mereda, dan pagi ini langit Jakarta tampak begitu cerah tanpa menyisakan mendung sedikit pun. Aku berdiri di depan cermin besar di dalam kamar utama rumah mewah milikku, rumah yang sama yang dulu menjadi saksi bisu pengusiran kejam itu, namun kini atmosfernya telah berubah total. Tidak ada lagi rasa sesak, aura ketakutan, atau energi negatif yang tertinggal di setiap sudut ruangan berdesain modern klasik ini. Aku merapikan letak pasmina krem yang melilit anggun di kepalaku, menatap pantulan diriku yang kini memancarkan aura kebahagiaan, kedamaian, dan kemandirian yang seutuhnya sebagai seorang wanita yang merdeka. Kemarin sore, Pak Baskara baru saja mengirimkan salinan putusan sidang pidana Rangga yang telah berkekuatan hukum tetap dari kejaksaan. Mantan suamiku itu resmi dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun akibat terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut. Mendengar kabar tersebut, aku tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak ataupun rasa sedih yang mendalam, melainkan sebuah rasa lega karena keadilan telah ditegakkan seadil-adilnya. Rangga harus membayar mahal setiap rupiah yang dia curi dari perusahaan, sekaligus membayar setiap tetes air mata kesabaran yang pernah kusia-siakan demi mempertahankan hubungan palsu kami dulu. Sementara itu, kabar mengenai Ibu Widya pun sampai ke telingaku melalui salah seorang mantan kerabat dekat mereka yang kini berbalik mencari muka padaku. Wanita tua yang dulu sangat angkuh itu kini dikabarkan hidup dalam keterpurukan fisik dan mental yang sangat memprihatinkan di rumah kontrakannya. Beliau terserang stroke ringan yang membuat sebagian tubuhnya sulit digerakkan, sebuah pukulan telak yang membuatnya tidak bisa lagi berjalan angkuh memamerkan perhiasan emasnya. Tanpa harta, tanpa status sosial, dan tanpa anak laki-laki kebanggaannya di sisi, beliau kini benar-benar menjalani hari-hari tuanya dalam kesunyian dan penyesalan yang membisu 1000 bahasa. Rumah mewah ini sekarang telah kuubah fungsinya menjadi lebih bermanfaat. Sebagian areanya kujadikan sebagai ruang galeri seni dan kantor kreatif untuk membimbing para wanita muda yang ingin merintis bisnis digital dari nol. Aku ingin tempat yang dulu dipenuhi kesombongan dan penindasan ini berbalik menjadi tempat yang melahirkan energi positif, inspirasi, dan kemandirian bagi sesama wanita. Setiap hari, rumah ini kini dipenuhi oleh suara tawa yang tulus, diskusi-diskusi cerdas, dan produktivitas yang nyata, sangat jauh berbeda dengan masa-masa ketika ibu mertua menjadikannya sebagai panggung pamer kemewahan palsu. Bisnis digital milikku pun semakin menancapkan taringnya di kancah nasional. Bahkan bulan ini kami baru saja mendapatkan suntikan investasi baru dari modal Ventura Internasional. Reputasiku di mata publik dan rekan bisnis telah pulih sepenuhnya, bahkan jauh lebih bersinar karena mereka melihatku sebagai sosok pemimpin wanita yang tangguh, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Akun media sosialku yang dulu sempat diserang hoaks kini bertransformasi menjadi platform edukasi bisnis yang memiliki jutaan pengikut, menginspirasi banyak orang tentang pentingnya memiliki kekuatan finansial dan harga diri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Sore itu, aku mengadakan acara syukuran kecil-kecilan di halaman belakang rumah bersama seluruh karyawan perusahaan dan beberapa anak yatim dari panti asuhan tempat aku dulu sering berbagi. Meja-meja kayu panjang ditata rapi di atas rumput hijau yang segar, dihiasi lampu-lampu gantung kecil yang mulai menyala kekuningan seiring matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Angin sore berembus lembut, memainkan ujung pakaianku dan membawa aroma hidangan yang menggugah selera, menciptakan suasana hangat yang begitu menenteramkan jiwa yang telah lama mendambakan kedamaian sejati ini. Di tengah acara, aku berjalan sedikit menjauh dari keramaian, berdiri di dekat pagar pembatas taman sambil menatap hamparan air kolam renang yang jernih memantulkan warna langit senja yang keunguan.
Aku teringat kembali pada momen malam ulang tahun Ibu Widya beberapa bulan lalu, tempat di mana beliau dengan lantang meneriakkan kalimat kejam yang mengusirku di depan umum. Sungguh sebuah skenario takdir yang sangat luar biasa. Kalimat yang awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan hidupku berkeping-keping, justru menjadi jembatan emas yang menuntunku keluar dari penjara penderitaan menuju puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Bu Amira, acaranya sudah mau dimulai, semua orang sudah menunggu Ibu untuk memotong tumpeng syukuran. Suara manis sekretaris pribadiku membuyarkan lamunan masa laluku dengan lembut. Aku menoleh ke arahnya, memberikan senyuman paling manis dan tulus yang mengembang sempurna di wajahku, tanpa ada beban sedikit pun yang tersisa. Baik, saya segera ke sana, terima kasih ya. Jawabku dengan nada suara yang ceria dan penuh semangat, lalu melangkah kembali menghampiri orang-orang yang selama ini tulus mendukung dan menyayangiku di saat senang maupun susah. Saat berdiri di depan tumpeng besar, aku memandang wajah-wajah ceria di sekelilingku, menyadari bahwa kado terbaik dalam hidup bukanlah apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita, melainkan ketegasan kita untuk melepaskan apa yang merusak kebahagiaan kita. Aku telah berhasil membuktikan bahwa seorang wanita berhijab yang lembut bukan berarti bisa diinjak-injak harga dirinya, dan kesabaran yang berkelas akan selalu membuahkan pembalasan yang paling elegan tanpa perlu mengotori tangan dengan caci maki. Malam ini, aku merayakan bukan hanya kesuksesan bisnisku, melainkan kemenangan atas diriku sendiri yang berhasil keluar sebagai pemenang dalam ujian hidup yang paling berat. Aku memotong puncak tumpeng dengan mantap, diiringi tepuk tangan riuh dan doa-doa tulus yang menggema memenuhi halaman belakang rumah mewahku yang kini penuh berkah. Dalam hati, aku berbisik pelan, mengucapkan selamat tinggal yang paling mutlak kepada masa lalu hitam bersama Rangga dan ibunya yang telah tenggelam bersama matahari sore. Langkah kakiku kini siap menyongsong masa depan yang jauh lebih cerah, penuh dengan harapan baru, kebahagiaan yang hakiki, dan kedamaian hidup yang seutuhnya di dalam rumah ini. Rumah yang kini benar-benar indah, mandiri, dan berkah tanpa ada kehadiran mereka lagi.